Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kembalikan Hidupku Arwah Roni. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Beberapa jam kemudian, mungkin subuh, Rian terbangun. "Lebeb, kamu mau pulang kan?" bisik Rian. "Iya," jawab Lebeb seraya bangun. "Ayo," ucap Rian. Lebeb bergegas berdiri. "Aku turun duluan," ujar Rian. Setelah Rian turun lebih dulu, lalu membantu Lebeb turun. "Yan, tunggu sebentar," ujar Lebeb seraya duduk. "Kenapa, Leb? Kamu tidak mau pulang?" tanya Rian. "Kepalaku tiba-tiba pusing, Yan," ujar Lebeb. "Ayo naik," ujar Rian seraya jongkok membelakangi Lebeb. "Peluk aku, Beb, nanti jatuh." Beberapa saat kemudian mereka sampai di bawah jendela Lebeb. Lebeb turun dari gendongan Rian. "Yan, makasih ya sudah nganterin aku. Yan, setelah malam ini jangan temui aku lagi. Jika tentang yang kau lakukan padaku itu, aku sudah ikhlas, Yan," ujar Lebeb menunduk. "Jangan berbicara seperti itu, Beb. Aku akan terus menemuimu," ujar Rian. "Bantu aku naik," ujar Lebeb. Rian jongkok dan menyuruh Lebeb menginjak pundaknya, lalu Rian perlahan berdiri. Lebeb berusaha naik, dan setelah berhasil masuk ke kamarnya, Lebeb menutup jendelanya. "Berjanjilah untuk terus menemuiku setelah ini, Beb," ujar Rian seraya menahan jendela kamar Lebeb. "Aku pusing, aku mau tidur, kamu pulang saja," ucap Lebeb pelan seraya tersenyum. Rian membalas senyum gadis itu. Rian pun berjalan pulang. Sesampainya di dalam kamarnya, Rian berbaring sembari memejamkan mata, membayangkan gadis itu. Sesaat kemudian dia bangun, membereskan kamarnya. Keesokan harinya Rian tidak kunjung keluar kamar. "Yan, kau tidak makan?" tanya Suri dari balik pintu kamar Rian. "Kalau kau ingin makan, makanlah, Yan. Inai dan Amai mau memeriksa lubang," ujar Suri. "Iya, Nai, nanti aku menyusul," jawab Rian. "Tidak usah, Yan, kau di rumah saja. Kami perginya cuma sebentar, siang nanti juga pulang," ujar Suri. Rian bangun dan mengintip keluar jendela. Dia melihat orang tuanya sudah pergi. Rian bergegas keluar kamar untuk mandi dan makan. Setelah selesai makan, Rian jalan-jalan melewati rumah Lebeb, berharap bisa bertemu Lebeb lagi. Namun saat dia melewati rumah Lebeb, dia tidak melihat Lebeb. Mungkin dia sakit. Batin Rian merasa bersalah. Sebulan setelah kejadian itu, warga dihebohkan dengan penemuan mayat lelaki gendut yang merupakan suami dari Lebeb. Dari cerita yang Rian dengar dari warga, suami Lebeb itu pergi dengan keadaan mabuk. Dia pamit pergi ke Taluk Lahung, dan 2 hari kemudian lelaki gendut itu ditemukan sudah mati oleh orang yang sedang berburu di dekat jurang itu. Rian tersenyum senang dengan kematian lelaki gendut itu. "Baguslah, jadi aku bisa dengan mudah menikahi Lebeb," ujar Rian saat itu. Rian dan Bujang pun ikut membantu membereskan peralatan secara acara penguburan suami Lebeb itu. Lebeb terlihat tenang dan selalu tersenyum ramah, sama sekali tidak menunjukkan wajah sedih. Saat Lebeb ke dapur, Rian mengikutinya. "Leb, apa kau bersedia menjadi istriku?" bisik Rian. "Kau gila, Yan," ujar Lebeb mendorong tubuh Rian lalu kembali ke dalam rumah. Seminggu setelah kematian suami Lebeb, Lebeb berkunjung ke rumah Rian. "Yan, Rian," panggil Lebeb sembari menenteng rantangnya. Calon istriku," sapa Rian saat pintu terbuka. "Orang tuamu mana, Yan?" tanya Lebeb lembut. "Ada di dapur. Kau mau bawa apa?" ujar Rian. "Ini juhu umbut uai dan sambal sarai," ucap Lebeb tersenyum.
juhu kesukaanku ini, ayo masuk, ujar Rian menarik tangan Lebeb. Nai, ada Lebeb Nai, ujar Rian. Suri tersenyum ramah ke arah Lebeb. Bagaimana kabarmu nak? Tanya Suri lembut. Baik cuk, Amang kemana cuk? Tanya Lebeb. Tadi pamitnya mau memancing, mungkin sore nanti baru pulang, ujar Suri. Ini ada juhu umbut cuk, ujar Lebeb. Wah terima kasih nak, nanti Ucu makan, sekarang masih kenyang, ucap Suri seraya tersenyum. Aku makan naik, ujar Rian menarik tangan Lebeb ke dapur. Beb, bagaimana pertanyaanku tempo hari saat di rumahmu? Tanya Rian. Aku mau Rian, tapi kau kan tahu aku bekas istri orang. Apa kau mau menikahi janda mantan istri Bojan? Ujar Lebeb. Beb, kau ingat malam itu kan? Bisik Rian. Aku akan menikahimu Beb. Kau menjaga kesucianmu dengan sempurna. Bahkan suami pun tidak kau biarkan menyentuhmu. Tapi aku yang merusakmu. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak menikahimu. Kau tinggal katakan, kapan kau siap aku lamar? Ujar Rian. Yan, mengingat malam itu, aku takut jika suatu saat aku sudah menjadi istrimu, kau bisa berbuat kasar padaku seperti malam itu, ucap Lebeb. Kau menamparku malam itu Beb, dan aku berbuat seperti itu hanya karena aku ingin memilikimu seutuhnya, bisik Rian. Tapi kau sangat kasar, ujar Lebeb menatap wajah Rian. Siapapun bisa berbuat kasar sayangku, ucap Rian tertawa. Aku janji, setelah kita menikah, aku akan memperlakukanmu dengan baik, ucap Rian seraya menyentuh bibir Lebeb. Rian, kalau kalian memang ingin menikah, nanti Inai dan Amai akan membicarakannya pada orang tua Lebeb, ujar Suri yang tiba-tiba sudah berada di pintu dapur. Lebeb tertunduk, sementara Rian bergegas menyuap makanan. Yan, itu sambal sarai, ujar Lebeb dengan wajah meringis melihat Rian menyuap sambal sarai itu. Aku memang suka sambal, ujar Rian berusaha menahan pedas dari sambal sarai itu. Suri tertawa kecil melihat wajah Rian yang memerah. Sejak kapan kau suka sambal Yan? Tanya Suri tertawa melihat wajah anaknya yang putih itu seketika memerah dan berkeringat. Sejak aku salah makan tadi. Inai mengganggu saja, ujar Rian seraya membasuh wajahnya. Kamu ini Yan, dari tadi Inai lihat kamu juga tidak makan, ujar Suri. Jadi Inai sejak kapan berdiri di situ? Tanya Rian. Baru saja, ujar Suri seraya berjalan keluar. Beb, ibuku mendengar percakapan kita tadi nggak ya? Tanya Rian. Mana aku tahu? Kan Cuk Suri tiba-tiba berdiri di situ, jawab Lebeb. Aku malu Yan, aku pulang saja ya, ujar Lebeb. Baru datang sudah mau pulang, di sini sajalah nunggu amaiku, bujuk Rian. Memangnya ada apa dengan Mang Bujang? Tanya Lebeb heran. Tidak apa-apa, jawab Rian. Bagaimana Leb? Kapan aku boleh melamarmu? Malam ini atau besok? Tanya Rian. Jangan terburu-buru Yan, lebih baik kau pikirkan dulu sebelum menyesal, ucap Lebeb menunduk. Aku tidak akan menyesal, percayalah, aku begini karena aku tidak ingin keduluan orang lain lagi. Kau pun tentu tidak ingin menikah dengan lelaki lain kan? Ujar Rian. Kata dukun beranak, aku ini mandul Yan, ucap Lebeb. Dukun beranak dipercaya, sudahlah, jangan memikirkan itu. Yang terpenting, aku dan kamu jadi suami istri. Cuma itu, yang lainnya belakangan, ujar Rian. Kamu kenapa begitu? Lebih baik kamu tahu dari sekarang, daripada nanti setelah menikah itu, malah akan lebih mengecewakan kamu Yan, ujar Lebeb. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Rian. Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi? Tanya Rian lagi. Aku ingin kamu berpikir lagi sebelum mengambil keputusan Yan. Aku tidak ingin nanti setelah menikah, kau kecewa karena tidak bisa memberikanmu anak. Dan aku juga tidak ingin kau berpaling dariku, karena aku benar-benar mencintaimu Yan. Aku tidak ingin suatu saat nanti kehilanganmu, ujar Lebeb. Sayang, kamu tidak akan pernah kehilangan aku, dan aku pun tidak akan pernah mau kehilanganmu. Dengan menikah, kita akan bersama-sama selama hidup kita,
ujar Rian. Apa? Ujar Bujang kaget mendengar penjelasan Rian tentang hubungannya dengan Lebeb. Kamu benar-benar melakukan itu, Yan? Tanya Bujang marah. Aku melakukan itu karena memang aku menikahinya, Mai, ujar Rian. Lalu kamu tidak memikirkan betapa malunya aku dan ibumu jika keluarga Lebeb tahu tentang hal ini? Ujar Bujang marah. Aku minta maaf, Mai, ucap Rian menunduk. Bujang terdiam beberapa saat, lalu melihat ke arah Suri yang sedari tadi diam saja. Bagaimana ini, Sur? Kita harus melamar Lebeb untuk Rian, ujar Bujang. Terserah kamu saja. Yang mana baik menurut kamu, aku ikut saja, ucap Suri tanpa menoleh. Bujang membawa obor ke dekat jurang terdekat. Roni, kalau kau mendengarku, aku mohon muncullah, tapi jangan menakutiku, ujar Bujang. Sesaat kemudian suasana hening. Bujang, ujar suara dari arah belakang Bujang. Bujang menelan ludahnya. Seketika Bujang merinding. Roni, ujar Bujang seraya memejamkan matanya. Ada apa, Jang? Tanya suara itu. Anakmu ingin menikah. Dia sama seperti kau dulu dengan ibunya, ujar Bujang terbata-bata. Kau takut padaku, Jang? Tanya suara itu. Tanpa berani membuka matanya, Bujang menggeleng. Lihat aku, Jang, ujar suara itu tertawa. Bujang perlahan-lahan membuka matanya. Di depannya sudah berdiri sesosok pemuda tampan sahabatnya itu. Ron, kau tahu, aku sangat menyayangi anakmu. Aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Tapi sepertinya aku gagal dalam mendidiknya, ujar Bujang sedih. Bujang, aku tahu, jangan menyalahkan dirimu. Kau tidak salah, Jang. Rian seperti itu, mungkin karma atas perbuatanku semasa hidup, Jang, ucap Roni. Tidak, Ron, ini salahku. Aku terlalu memanjakan Rian, selalu membelanya setiap kali Suri memarahinya, ujar Bujang. Sudahlah, Jang, aku tidak menyalahkanmu. Suri pun tidak akan menyalahkanmu. Andai aku masih hidup pun, aku akan melakukan hal yang sama sepertimu, Jang. Kalau kau butuh uang untuk upacara pernikahan Rian, aku akan mencarikannya untuk kalian, ujar Roni. Jangan, Ron, mertuamu memiliki simpanan emas yang sangat banyak. Itulah yang akan digunakan untuk upacara pernikahan Rian. Jangan mencuri, Ron, apalagi untuk anakmu, ujar Bujang. Aku hanya mencuri uang-uang yang mereka rampok, Jang, ujar Roni. Ketua perampok yang membunuhku dulu sudah mati, Jang. Mayatnya aku bawa ke dasar jurang tempat dia membuangku dulu. Sekarang aku masih mencari pemimpin besar para perampok itu. Aku tidak akan tenang jika mereka masih berkeliaran merampok orang-orang. Apalagi di sini ada anakku, ujar Roni seraya membelakangi Bujang. Jangan menyimpan dendam, Ron, ucap Bujang. Aku tidak akan membiarkan orang-orang itu mati sia-sia meninggalkan anak dan keluarganya karena dirampok. Yang aku sesalkan, saat aku hidup dulu, aku tidak berniat untuk melenyapkan perampok-perampok itu. Andai itu aku lakukan, mungkin sekarang aku tidak akan mati. Ketahuilah, Jang, sangat sulit bagiku melihat di mana pemimpin para perampok itu, dan aku sekarang tidak bisa untuk membunuhnya. Terlalu sulit aku lakukan, ucap Roni. Memangnya di mana pemimpin perampok itu tinggal, Ron? Tanya Bujang penasaran. Saat aku mengikuti perampok-perampok itu pulang ke sarang mereka, aku tidak sanggup untuk menembus dinding gaib sarang perampok itu. Andai ada raga kasar yang bisa aku pinjam, mungkin aku bisa membunuh pemimpin perampok itu, Jang, ujar Roni. Aku ingin meminjam raga anakku, Jang, untuk membunuh pemimpin para perampok itu, ujar Roni. Jangan, Ron, jangan anakmu. Dia tidak tahu menahu tentang perampok-perampok itu. Bagaimana jika para perampok itu dendam pada Rian? Jujur, Ron, aku tidak akan sanggup kehilangan Rian. Sewaktu kehilangan sahabat sepertimu dulu saja, aku hampir tidak bisa berpikir, Ron. Apalagi ini Rian, anak yang sangat aku sayangi, aku jaga, dan aku nafkahi. Aku bisa mati, Ron, ujar Bujang. Kalau memang kau ingin menggunakan ragaku, silakan saja, Ron. Asal jangan Rian, ujar Bujang lagi. Aku tidak akan melibatkan kau, Suri, dan Rian, Jang. Tenanglah, ucap Roni tersenyum. Kalau memang begitu, baguslah, Ron, ujar Bujang.
Jadi bagaimana masalah anakmu, Rian Ron? Kalau kau setuju dia menikah dengan Lebeb, maka aku akan segera mempersiapkan pernikahan mereka, ujar Bujang. Terima kasih Jang, kau masih menghargai aku, walaupun alam kita sudah berbeda, ucap Roni. Aku selalu setuju dengan semua keputusanmu Jang, ujar Roni lagi. Dalam bentuk apapun kau sekarang, kau tetap sahabatku dan ayah kandung dari Rian. Jika apapun yang bersangkutan dengan Rian, kau harus tahu dan memutuskannya, ujar Bujang. Pulanglah Jang, mungkin Rian sedang menunggumu, ujar Roni tersenyum. Beberapa hari setelah Bujang bertemu dengan arwah Roni, Bujang bermaksud untuk menemui keluarga Lebeb. Hari ini kita akan melamar Lebeb kan Sur? Tanya Bujang. Iya, kan kamu yang memutuskannya, ujar Suri. Kalau begitu, aku siap-siap dulu ya, ujar Bujang seraya mengambil bajunya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sampai di rumah keluarga Lebeb. Orang tua Lebeb menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Silahkan masuk Pak, Bu, Nak Rian, ujar ayah Lebeb sembari tersenyum ramah. Setelah berbasa-basi, akhirnya Bujang mengutarakan maksud kedatangan mereka bertiga kepada orang tua Lebeb. Wah, kalau saya sangat setuju Pak, entah anak saya ini, ujar ayah Lebeb. Bagaimana nak? Tanya ayah Lebeb pada anaknya. Dengan wajah menunduk, Lebeb mengangguk. Berarti lamaran ini diterima? Tanya Bujang. Iya, jawab Lebeb pelan. Ini pertaliannya dulu, nanti setelah semuanya siap, mereka akan segera kita nikahkan ya Pak, ujar Bujang seraya memberikan sebatang emas kepada orang tua Lebeb. Orang tua Lebeb gemetar menerima emas batangan tersebut. Ini tidak salah kan Pak? Tanya ayah Lebeb. Tidak, jawab Bujang tersenyum. Kalau begitu kami pamit dulu Pak, ingin mempersiapkan semuanya, sekalian memesan barang-barang yang diperlukan, ujar Bujang. Yan, Amai dan Inaimu pulang duluan, kalian berdua ini mau kemana? Tanya Bujang pada Rian dan Lebeb. Kami mau jalan-jalan dulu Nay, gak apa-apa kan, sebentar lagi kan kami menikah, ujar Rian tersenyum. Ya sudah, kami duluan ya, jaga calon istrimu Yan, pulangnya jangan malam-malam, ujar Suri mengingatkan. Setelah kepergian orang tuanya, Rian mengajak Lebeb ke sungai. Aku bahagia Beb, karena sebentar lagi kita akan menjadi suami istri, ujar Rian. Lebeb tersenyum. Tapi entah kenapa perasaanku menjadi tidak enak Yan, ucap Lebeb. Kenapa? Apa karena aku terlalu jelek? Tanya Rian sembari tertawa kecil. Bukan itu Yan, ucap Lebeb. Ke rumahku yuk, ujar Rian menggenggam tangan Lebeb. Tidak ah, aku mau di sini saja, ujar Lebeb. Beb, apa kamu terpaksa menerima lamaranku tadi? Tanya Rian. Tidak Yan, aku bahagia sekali Yan, tapi sekarang ini perasaanku tidak enak seperti ketakutan, ucap Lebeb. Kamu takut jika kejadian malam itu terulang lagi ya? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu lagi, aku bersumpah, ujar Rian. Tidak usah takut, aku akan selalu melindungi kamu, ucap Rian lembut. Aku percaya kamu, bisik Lebeb memeluk Rian. Sampai jam 11 malam, Rian dan Lebeb menghabiskan waktu bersama. Pulang yuk, ujar Rian. Lebeb hanya mengangguk. Setelah mengantar Lebeb pulang dan berpamitan dengan calon mertuanya, Rian segera pulang. Setelah sampai di rumah, Rian melihat sudah banyak barang-barang di rumahnya. Bujang dan Suri terlihat sedang sibuk. Mai, kenapa mengangkut barang-barang ini sendirian? Seharusnya Amai tunggu aku Mai, pasti Amai dan Inai kelelahan, ujar Rian. Yan, Amai pun tidak akan mau mengangkut ini sendirian. Yang membantu kami berdua tadi itu pemuda-pemuda yang ada di warung itu, ujar Bujang menepuk pundak Rian. Aku kira Amai, ujar Rian tersenyum. Bahagia sekali Amai menjadi orang tua. Kalian tahu, saat berhadapan dengan orang tua Lebeb tadi, Amai bingung mau memulai pembicaraan bagaimana. Soalnya ini kan pengalaman Amai yang pertama melamarkan seorang wanita untuk anaknya, ujar Bujang tersenyum-senyum senang. Ah, Amai bisa saja. Emangnya waktu dulu melamar Inai, Amai di mana? Tanya Rian. Bujang dan Suri saling berpandangan.
Lupakanlah, Rian tidak bermaksud apa-apa, Mai. Naik, ujar Rian. Rian, ke kamar dulu ya, Mai. Naik, kalian jangan lupa tidur. Besok kan bisa dilanjutkan lagi, Mai, ujar Rian. Yan, tunggu. Tadi kami bertemu kepala adat. Dia mengembalikan uang jipen yang dulu itu, Yan, ujar Suri. Bujang menatap Suri. Terus uangnya Ine ambil? Tanya Rian. Tidak, Ine sedekahkan untuk kematian anaknya, ujar Suri. Baguslah, Naik. Ya sudah, aku tidur duluan ya, ujar Rian. Di dalam kamarnya Rian tersenyum-senyum sendiri hingga dia terlelap. Sur, kau lihat tidak raut wajah si kepala adat itu saat memandangmu? Sepertinya dia masih memiliki perasaan terhadapmu, ujar Bujang mengajak Suri. Ah, kalau Rian mendengar itu, pasti dia akan ikut-ikutan mengejek ibunya, ujar Suri melempar bawang merah ke arah Bujang. Aku ingat dulu saat Roni cekcok dengan orang itu. Hampir mirip dengan yang dialami Rian. Cuma bedanya, Roni lebih beruntung karena lebih dulu kau pilih, ujar Bujang tertawa kecil mengingat-ingat saat-saat dulu. Tapi aneh sekali ya, kenapa si Bojan itu bisa terpeleset ke jurang? Padahal jurang itu lumayan jauh dari jalan utama menuju Taluk Lahung. Bahkan aku sempat berpikir kalau Roni yang mendorongnya, tapi setelah aku tanyakan padanya, dia tidak tahu sama sekali, ujar Suri. Aku tahu siapa Roni, Sur. Roni itu orang baik. Tidak mungkin hanya karena masalah cinta Roni membunuh orang lain. Apalagi itu saingan anaknya. Lagi pula bisa saja kan si Bojan itu buang air kecil atau apalah di dekat jurang itu. Karena jalannya licin, makanya dia terpeleset, ujar Bujang. Suri mengangguk membenarkan perkataan Bujang. Aku ingin pernikahan Rian semeriah mungkin, Jang. Aku ingin dia merasakan kebahagiaan yang sempurna, ujar Suri tersenyum seraya menggenggam tangan Bujang. Ya, aku juga berpikir begitu. Sebentar, Sur, aku mau ke dapur, lapar, ujar Bujang melepaskan tangan Suri. Bujang kembali ke dalam rumah membawa sepiring nasi dan lauk pauknya. Sementara Suri tetap melanjutkan pekerjaannya, mengupas bawang. Tak tak tak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu rumah mereka. Suri menatap Bujang. Rian, Yan, buka pintu, Yan, teriak lelaki yang ada di luar itu dengan suara menggetar. Ada apa, Mai? Tanya Rian seraya keluar dari dalam kamarnya. Bujang menghentikan suapannya, lalu berjalan ke arah pintu. Astaga, kenapa ini? Tanya Bujang kaget melihat ayah Lebeb bersimbah darah. Ada perampok di rumah kami. Aku sempat melarikan diri ke sini, tapi beberapa jariku terpotong karena menangkis golok mereka. Lebeb di rumah, tolong, ujar ayah Lebeb dengan tubuh gemetar. Dan setelah mengatakan itu, ayah Lebeb terjatuh lemas tidak sadarkan diri. Ayo Yan, kita ke rumah Lebeb, ujar Bujang seraya mengambil mandaunya. Kau di rumah saja, Sur, obati ayah Lebeb ini, ujar Bujang seraya berjalan. Rian dan Bujang berlari ke rumah Lebeb. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Lebeb, namun di sana sudah sepi. Rian dan Bujang segera masuk ke rumah itu. Darah memenuhi ruangan rumah itu. Rian segera masuk ke dalam kamar Lebeb. Gadis itu tergeletak di lantai dengan tubuh telanjang. Rian bergegas mendekati dan memeluk tubuh Lebeb. Siapa yang melakukan ini padamu, Beb? Tanya Rian dengan suara bergetar menahan marah. Bojan, ayahnya, ucap Lebeb dengan suara lemah. Bangsat, teriak Rian. Ada apa, Yan? Tanya Bujang segera masuk ke dalam kamar itu. Namun hanya beberapa langkah dia keluar lagi. Tidak tega melihat apa yang ada di kamar itu. Aku harus ke rumah kepala adat itu, Mai, ujar Rian sembari menyelimuti tubuh Lebeb dengan sarung. Lalu menggendongnya keluar rumah Lebeb menuju rumah Rian. Memangnya kenapa dengan kepala adat, Yan? Tanya Bujang cemas. Dia yang sudah melakukan pemerkosaan ini terhadap Lebeb. Dia harus mati, Mai. Iblis itu harus mati di tanganku, isak Rian. Aku tidak habis pikir, padahal kan Lebeb ini menantunya, gumam Bujang seraya mengepalkan tangannya. Sesampainya di rumah Rian, Rian masuk ke rumah dan membawa Lebeb ke dalam kamarnya, meletakkan tubuh Lebeb dengan berhati-hati, menyelimutinya dengan selimutnya, dan setelah itu Rian keluar dari kamarnya. Inai,
Jaga Lebeb untukku, ujar Rian seraya mengambil tombak dan mandaunya. Kau mau kemana, Yan? Ujar Suri terisak berusaha menahan tubuhnya. Nai, Lebeb mengatakan kalau yang melakukan semua ini adalah ayah Bojan. Bojan yang mana lagi kalau bukan anak kepala adat itu? Aku harus ke rumahnya, kalau perlu akan aku penggal kepalanya, ujar Rian menahan marah. Memang setelah kematian Bojan, bapaknya pernah bermaksud menggantikan Bojan untuk menikahi Lebeb. Tapi semua itu tentu saja aku tolak. Dan dia mengancam jika dia tidak bisa menikah dengan Lebeb, maka tidak akan ada yang boleh menikahinya. Dan sepulang kalian berdua tadi malam, Lebeb mengatakan kalau dia takut terjadi apa-apa denganmu, Yan. Ishak ayah Lebeb. Rian terduduk. Air matanya mengalir deras. Kenapa Lebeb tidak menceritakan itu padaku? Teriak Rian marah. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kalau yang merampok kami dan memerkosa Lebeb adalah kepala adat itu. Karena dari penampilan para perampok itu memakai golok dan baju hitam, sama seperti yang aku lihat di Taluk Lahung, ujar ayah Lebeb terisak. Aku tidak peduli, dia perampok atau kepala adat, yang pasti mereka harus membayar semua perbuatan mereka dengan nyawanya, ujar Rian sembari berdiri dan berjalan keluar rumah dan membanting pintu dengan kasar. Amai ikut bersamamu, Yan, ujar Bujang. Rian tidak menjawab. Dia terus berjalan menuju rumah kepala adat itu. Bujang terus terbayang apa yang akan terjadi di rumah kepala adat itu, entah apa yang menimpa Rian. Sementara di rumahnya Suri terus menangis. Roni, anakmu dalam bahaya, Ron, gumam Sari. Setelah dekat dengan rumah kepala adat itu, Rian berlari sembari mencabut mandau dari sarungnya. Bangsat, iblis, keluar kau jahanam, teriak Rian marah. Hening, tidak ada seorang pun di rumah itu. Rian melempar obor yang dibawa Bujang ke arah atap rumah daun itu. Setelah beberapa saat kemudian rumah itu terbakar, namun tidak ada teriakan atau tanda-tanda orang melarikan diri dari kobaran api itu. Bangsat, iblis tua bangka itu sudah kabur, umpat Rian marah. Tiba-tiba Rian melihat kakek tua yang pernah bertemu dengannya dulu. Kakek tua itu sedang mengintipnya. Dengan cepat Rian mengejar kakek tua itu. Kau pasti orang suruhan kepala adat itu, kan? Ujar Rian hendak menghajar lelaki tua itu. Jangan, Yan, dia itu orang gila, ujar Bujang mencegah Rian yang hendak menghajar kakek itu. Lalu untuk apa dia mengintip kita? Tanya Rian dengan nada tidak senang. Aku bukan orang gila. Pertama kali melihat anak ini, aku sangat ketakutan karena aku melihat sendiri dengan mataku kalau dia ini sudah dibunuh beberapa puluh tahun yang lalu. Saat itu, aku ingin menjual emas ke Puruk Cahu dan aku melihat seseorang anak muda yang dikeroyok dan dibunuh. Setelah melihat itu, aku berbalik pulang ke sini untuk meminta bantuan pada kepala adat. Tapi setelah sampai di sini, aku dihajar, bahkan diancam akan dibunuh jika ikut campur masalah anak muda itu. Dan karena takut, aku menurut bungkam, tidak mengatakan atau menceritakan itu pada siapapun. Aku menyesal, aku sangat merasa bersalah, ujar lelaki tua itu sujud di kaki Rian. Seketika itu tubuh Rian limbung, jatuh dan semuanya gelap. Yan, kau kenapa, Yan? Ujar Bujang membangunkan Rian. Sesaat kemudian Rian bangun dan berdiri. Aku merasa hidup lagi, ucap Rian aneh. Roni, ujar Bujang takut. Maaf, Jang, aku terpaksa mengingkari janjiku padamu. Mereka harus mati. Mereka sudah menghancurkan masa depan anakku dan aku, ujar Rian menatap Bujang dengan lekat. Bagaimana kalau Rian mati atau terluka, Ron? Aku mohon jangan, Ron, ucap Bujang menahan tangan Rian. Tidak akan aku biarkan mereka menyakiti anakku, ujar Roni yang sedang berada di dalam tubuh Rian. Aku tahu tempat mereka bersembunyi. Aku pun tidak akan rela jika anak sebaik Lebeb dibunuh dengan cara seperti itu. Anak itu sudah sangat baik padaku. Di saat orang lain menyebutku gila, dia dengan tulus mempercayai semua perkataanku dan memberiku makan, ujar kakek tua itu tiba-tiba. Aku akan menunjukkan tempat persembunyian kepala adat dan keluarganya, ujar lelaki tua itu lagi. Tunjukkan saja, aku akan melindungimu, ujar Rian atau Roni. Sudah tidak ada gunanya aku hidup, nak.
Aku sudah sangat berdosa merahasiakan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap kau. Isak lelaki tua itu. Kakek tua itu menunjukkan jalan menuju persembunyian kepala adat itu, melewati hutan dan jalan-jalan yang masih jarang dilewati orang-orang. Apa kita masih jauh, Mang? Tanya Bujang. Tidak, di balik bukit itu, tempat persembunyian mereka, jawab kakek tua itu dengan ngos-ngosan. Kalau diperkirakan dengan jalan yang seperti ini, kita akan sampai di sana 2 jam lagi, ujar Bujang. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh dan sulit, akhirnya mereka sampai di dekat sebuah gua. Terlihat ada beberapa orang berpakaian hitam dengan golok besar berjaga-jaga di depan gua itu. Benar, di sini adalah sarang para perampok itu. Aku pernah ke daerah ini mengikuti para perampok itu, jalan sebelah sana. Tapi aku tidak bisa masuk ke sini, ucap Roni yang berada di dalam tubuh Rian. Jadi, semua ini berhubungan maksudmu, Ron? Tanya Bujang bingung. Aku tidak tahu. Yang pasti, roh halus tidak bisa menembus atau masuk ke sini. Tempat ini dilindungi, tapi menggunakan tubuh Rian, aku bisa masuk ke sini, ujar Roni. Berarti kepala adat itu bersekongkol dengan perampok itu? Tanya Bujang. Sepertinya begitu, ujar Rian. Kita tunggu mereka lengah, baru kita masuk, ujar kakek tua itu. Namun Rian tidak mendengarkan perkataan kakek itu. Dia melompat dari atas dan berdiri tepat di depan penjaga gua itu. Perampok-perampok itu menebas tubuh Rian, namun golok itu memantul begitu terkena kulit Rian. Dengan sigap Rian menendang, memukul dan mematahkan leher para penjaga itu. Bujang dan kakek tua itu saling berpandangan dan ikut turun ke bawah. Tubuh Rian yang sudah dirasuk oleh Roni itu pun berjalan memasuki gua itu. Sumpit-sumpit berterbangan ke arah Rian, sambutan dari penghuni gua itu. Namun Rian terus berjalan maju, menyerang semua peniup sumpit itu. Sekejap saja semua peniup sumpit itu terkapar tidak berdaya. Rian terus berjalan dan dia melihat di depannya berdiri seorang lelaki tua yang tidak lain adalah kepala adat itu. Berani sekali kau memasuki sarang perampok anak kecil, ujar kepala adat itu. Setelah kepala adat berkata seperti itu, keluarlah orang-orang berpakaian hitam membawa golok berjalan mengelilingi Rian. Rian tersenyum sinis. Dengan mata yang memerah, dia berteriak, "Kembalikan hidupku!" teriak Rian dengan suara lain. Setelah berkata seperti itu, dengan cepat Rian menyerang semua perampok yang mengelilinginya itu, hingga terkapar bercibah darah. Kepala adat itu mundur beberapa langkah. "Tunggu kau bangsat!" teriak Rian. Siapa kau sebenarnya?" ujar kepala adat. "Aku ayah dari pemuda yang kekasihnya sudah kau perkosa," ujar Rian. Roni, ujar kepala adat itu. "Bagaimana kau bisa masuk kemari?" ujar lelaki tua itu tidak percaya. "Apa? Kau memperkosa menantumu sendiri, Pak?" tanya wanita tua dari dalam gua itu. "Selama ini aku diam saja, kau menjadi pemimpin perampok. Kau menyuruh anak buahmu untuk merampok semua harta orang-orang baru yang kesini ataupun orang-orang yang membangkang, tidak mau membayar uang keamanan padamu. Tapi aku tidak menyangka kau bahkan tega memerkosa menantumu sendiri," ujar wanita tua itu. "Bukan hanya itu, dia juga pernah meminta untuk menggantikan Bojan menjadi suami Lebeb. Tapi keinginannya itu ditolak oleh orang tua Lebeb. Dan dia mengancam tidak akan pernah membiarkan Lebeb menikah dengan siapapun. Dan setelah dia tahu bahwa Rian dan Lebeb akan menikah, malam hari itu juga dia merampok dan memperkosa Lebeb," ujar Bujang. "Jadi, tua bangka keparat ini adalah orang yang sama yang telah menghancurkan kehidupan aku dan anakku," teriak Rian seraya mencabut mandau dari Bujang dan berlari ke arah kepala adat itu. Menebasnya berkali-kali, namun lelaki tua itu kebal. Rian berjalan ke arah wanita tua itu, menusuknya dan melanjangi wanita itu, lalu menusukkan ujung mandau, ke kelamin wanita tua itu. Dengan darah yang masih menempel di ujung mandau itu, Rian berjalan dengan wajah menyeringai ke arah kepala adat yang sudah terpojok itu. Lelaki tua itu terus menghindari tebasan mandau Rian. Melihat lelaki tua yang ketakutan dan terus menghindari mandaunya itu, Rian semakin gencar menyerangnya. Karena semakin terpojok dan tidak sempat menghindar, lelaki tua itu terkena sabutan mandau Rian. Melihat darah yang mengalir di tangan lelaki tua itu, Rian tersenyum senang. "Katakan,
Apa alasanmu membunuh Roni dulu? Tanya Rian marah. Maafkan aku benar-benar khilaf. Aku hanya menyuruh anak buahku untuk membuatmu tidak kembali ke sini lagi. Hanya itu, tapi mereka malah membunuhmu. Tolong, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Dan aku juga berjanji tidak akan pernah mengganggu keluargamu lagi. Tolong maafkan aku. Ampuni aku, tolong. Ishak lelaki tua itu seraya bersimpuh. Kau pikir dengan kau meminta maaf, kau bisa mengembalikan hidupku? Bisa mengembalikan nyawa menantuku? Teriak Roni marah. Ron, ujar Bujang. Baiklah, aku akan memaafkanmu, ujar Roni. Seketika tubuh Rian terjatuh lemas dan tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian Rian terbangun. Rian berdiri sembari memegang kepalanya yang terasa sakit. Terima kasih nak, terima kasih sudah maafkan aku, ujar lelaki tua itu seraya sujud di kaki Rian. Siapa yang sudah memaafkanmu? Sampai tulangku jadi kapur pun aku tidak akan pernah memaafkan semua perbuatanmu bangsat, jahanam. Teriak Rian sembari mengambil mandau yang tergeletak dekat kakinya, lalu menghunus mandau itu tepat di leher lelaki tua itu. Seketika darah menyembur membasahi tubuh Rian. Rian menjilat sedikit darah itu, kemudian dia berjalan keluar. Baru beberapa langkah keluar dari goa, tubuh Rian tiba-tiba ambruk terjatuh. Rian, teriak Bujang. Yan, bangun Yan, ujar Bujang. Biasanya orang yang pertama kali membunuh itu ya begini, kalau tidak pingsan pasti ketakutan, ujar kakek tua itu. Ini, beri minum dulu, ucap kakek tua itu seraya memberikan air. Bujang meminumkan air itu kepada Rian. Sesaat kemudian Rian sadar. Mai, dendamku sudah tuntas. Sekarang kita pulang saja, Mai. Aku merindukan Lebeb, ujar Rian berusaha bangun. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam mereka sampai di rumah Rian. Di rumah itu sudah banyak orang-orang berkumpul. Rian segera masuk ke dalam kamarnya, namun sesaat Rian keluar lagi. Mana Lebeb, Nay? Tanya Rian panik. Tabahkan hatimu, nak, ujar Suri terisak. Ina jangan bercanda, aku sedang tidak ingin bercanda, Nay. Jawab, Nay, di mana Lebeb? Ujar Rian makin bingung. Lebeb sudah meninggal, nak, sudah meninggal, ucap Suri memeluk Rian. Seketika itu Rian terduduk, air matanya mengalir deras. Tidak mungkin, Nay, katakan ini hanya bercanda, Nay, bercanda kan, Nay, isak Rian. Suri menggeleng pelan. Untuk terakhir kalinya Rian melihat wajah perempuan yang dia cintai itu setelah dikafan. Maafkan aku, Beb, maafkan aku, ujar Rian terisak. Sudah, Yan, ikhlaskan Lebeb, nak, ujar Suri seraya menyuruh orang-orang untuk segera membawa jenazah Lebeb untuk dimakamkan. Berhari-hari Rian terus mengurung dirinya di dalam kamar. Makan pun harus dipaksa. Sore itu Bujang mengetuk pintu kamar Rian. Dengan wajah pucat Rian membukakan pintu kamarnya. Yan, berantakan sekali kamarmu, nak. Astaga, ini darah apa, Yan? Jangan pernah mencoba untuk bunuh diri, Yan. Dosa. Sudah matinya sakit, dosa pula, ujar Bujang seraya menatap darah di kain. Aku tidak pernah berpikir untuk mati, Mai. Itu satu-satunya peninggalan dari Lebeb. Aku tidak pernah mencucinya, ucap Rian seraya memeluk kain itu. Bujang menghela nafas lega. Baguslah kalau begitu. Sekarang Rian jalani hidup seperti biasanya, nak. Ikhlaskan Lebeb dan mulailah untuk membuka hatimu untuk gadis lain, agar kau tidak terlarut dalam kesedihan, ujar Bujang seraya membelai rambut Rian. Sulit, Mai. Aku merasa sangat berdosa padanya. Andai malam itu aku menginap di rumahnya, mungkin dia tidak akan mati, ujar Rian mulai terisak. Tidak boleh berkata begitu, nak. Kita ini manusia, tidak akan bisa melawan takdir Tuhan. Walau andaikan kau menginap di rumah Lebeb malam itu, belum tentu kau sanggup melawan para perampok itu, ujar Bujang. Tapi setidaknya aku bisa menyelamatkan Lebeb dari pemerkosaan itu, walaupun nyawaku taruhannya, isak Rian. Jangan terus-menerus menyalahkan dirimu, nak. Amai pun andaikan mengingat kejadian ayahmu dulu, Amai pun sangat menyesal karena tidak ikut menemani ayahmu dulu untuk menjemput kakek dan nenekmu, ujar Bujang. Lebeb pun akan sedih jika kau terus begini, nak. Kembali menjalani hidupmu seperti biasa
bukan berarti kamu melupakan Lebeb, Yan. Kamu hanya berjuang melawan kesedihan untuk kebahagiaanmu. Kalau kamu bahagia, Lebeb pun akan ikut bahagia di sana, ujar Bujang. Percuma, Mai. Kebahagiaanku sudah hilang bersama kepergian dia. Cintaku sudah mati, Mai, ujar Rian terisak. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bujang dan Suri memutuskan untuk mengajak Rian pulang ke Tanah Siang. Karena keadaan Rian yang sudah sangat berubah, bahkan untuk tersenyum pun dia tidak pernah lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di desa mereka. Tapi berbulan-bulan mereka di sana, Rian masih sama, masih pendiam dan suka melamun. Yan, bagaimana kalau besok kita jalan-jalan ke Kalimantan Selatan barengan sama Mang Yansa, ujar Bujang. Seraya duduk di sebelah Rian yang sedang menonton anak-anak bermain air di lanting. Rian tidak menjawab. Yan, Amai kangen masa-masa kamu seperti mereka. Kamu dulu sering mengganggu Amai sewaktu Amai sedang mandi. Ketawamu dulu, Yan. Amai kangen Rian yang dulu, ujar Bujang. Bukankah sudah pernah aku katakan kalau kebahagiaanku sudah hilang? Kalau Amai ingin Rian yang dulu, lebih baik buat saja Rian-Rian yang lainnya, jawab Rian seraya berdiri dan meninggalkan Bujang. Bujang hanya bisa menarik nafas panjang menghadapi anaknya itu. Sur, Rian itu sama seperti kamu, Sur. Masa aku bilang kangen Rian yang dulu? Dia malah jawab, buat saja Rian-Rian yang lainnya. Sejak kapan orang setua kita ini punya anak bayi lagi? Ujar Bujang geleng-geleng kepala. Makanya Jang, sejak dulu sudah pernah aku katakan, jangan pernah memanjakan dia. Nah, omonganku terbukti kan sekarang, ujar Suri. Aku bukannya memanjakan dia, aku hanya tidak ingin dia merasa tidak disayangi karena kita memarahinya, ujar Bujang membela diri. Menyayangi itu kalau dia salah, ya harus dimarahi, bukan dengan cara memanjakannya, Jang, ujar Suri. Ya sudah, lalu bagaimana Rian? Kau sudah membereskan pakaiannya? Tanya Bujang. Sudah, jawab Suri. Baguslah. Siapa tahu di sana dia bertemu perempuan yang bisa merubahnya menjadi Rian yang dulu lagi. Kalau untuk perempuan, di sini pun banyak perempuan, Jang. Bahkan itu, yang sering lewat di depan rumah itu, naksir Rian, tapi Riannya saja yang acuh, ujar Suri. Maksudku ke Banjarmasin itu, mau membawa Rian ke Tuan Guru, meminta pendapat mereka tentang si Rian ini, ujar Suri. Bujang manggut-manggut. Ya, betul juga katamu itu, Sur, ujar Bujang. Yan, cepat bangun, kita hari ini berangkat, ujar Suri. Aku di rumah saja, Naik. Kalau Amai dan Inai mau pergi silakan, ujar Rian seraya menutup wajahnya dengan bantal. Bangun Yan, kamu harus ikut, paksa Suri. Dengan malas-malasan Rian bangun dan merapikan tempat tidurnya, mandi dan berpakaian. Ya ampun Yan, kamu pikir kita ini mau memancing? Bentak Suri melihat pakaian Rian yang acak-acakan. Kalau kamu memang sayang pada Inaimu ini, kamu harus menuruti apa yang Inai suruh, ujar Suri. Bergegas Rian mengganti bajunya dan bersiap-siap. Setelah selesai bersiap-siap, Rian segera menyusul orang tuanya keluar. Ayo Yan, kita berangkat sekarang, ujar Suri. Rian mengikuti orang tuanya. Kita akan naik kapal saja, siapa tahu kamu kecantol perempuan-perempuan di kapal itu nantinya, ucap Suri. Rian yang mendengar itu berbalik hendak masuk ke rumah lagi. Yan, ujar Suri seraya menarik tangan anaknya itu. Beberapa saat menunggu, akhirnya kapal yang akan mereka tumpangi pun datang. Di dalam sana sudah ada Yansa dan istrinya. Mereka bersalaman dan ngobrol. Sementara Rian setelah salaman dan bertegur sapa sebentar, dia mengeluarkan selimutnya dan tidur. Bujang dan Suri menceritakan yang terjadi pada Rian dan maksud mereka ke Banjarmasin itu untuk apa. Yansa manggut-manggut sambil memperhatikan tubuh Rian yang tertutup selimut itu. Bujang, Yansa duduk di atas kapal sambil mangga rungut, nyanyian khas Dayak. Sementara ibuku dan ibunya Rian duduk di depan kapal. Rian duduk melamun di dalam kapal itu. Dari tadi ada beberapa gadis yang selalu memperhatikannya dan berbisik-bisik entah apa yang mereka bisikkan. Rian kembali merebahkan tubuhnya dan menutup wajahnya dengan selimut. Malam harinya saat orang tuanya tidur, Rian keluar kapal dan duduk menatap langit berbintang. Andai kamu ada di sini, Beb, batin Rian. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu.
Ini semua berawal dari kesalahanku, keangkuhanku yang membuatmu meninggal, Beb, batin Rian. Andai dari awal aku tidak mengacukanmu, mungkin aku tidak akan kehilanganmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Batin Rian tidak terasa air matanya mulai berjatuhan. Yan, sapa Yansa seraya memegang pundak Rian. Iya, Mang, jawab Rian. Sedang apa kamu di sini? Tanya Yansa sembari duduk di sebelah Rian. Tidak apa-apa, Mang, hanya melihat bintang, jawab Rian seraya menengadahkan kepalanya. Yan, perjalanan hidupmu itu masih panjang, Nak, ujar Yansa. Inai dan Amai menceritakan semuanya pada Amang, tanya Rian. Tidak semuanya, kau tahu Yan, Amang pun dulu pernah berada di posisi sepertimu, kehilangan seseorang yang sangat berharga, ucap Yansa. Rian menatap Mang Yansa. Kekasih Amang? Tanya Rian mulai penasaran. Lebih dari itu, jawab Yansa. Siapa, Mang? Tanya Rian penasaran. Ibuku, jawab Yansa. Walaupun sejak kecil Amang diasuh oleh ucu kandung Amang, tapi orang tua tetaplah orang tua. Dan saat dalam perantauan, Amang mendengar kabar bahwa ibu kandung Amang meninggal di kampung. Saat mendengar kabar itu, Amang merasa kehilangan yang luar biasa. Sampai sekarang, jika Amang mengingat itu, Amang selalu menangis, ujar Yansa. Lalu, tanya Rian mulai terhanyut dalam cerita Yansa. Kau bisa bayangkan sendirian, seseorang yang sangat berharga di hidup kita, dan saat-saat terakhirnya kita tidak ada di sana bersamanya. Bahkan saat penguburannya selesai pun, Amang masih belum datang ke desa. Amang sangat menyesalnya, bahkan sampai saat ini. Namun Amang berpikir, tidak ada gunanya penyesalan itu, karena sekeras apapun kita memikirkan masa lalu, masa-masa itu tidak akan pernah terulang kembali. Dan Amang pun berpikir, kalau saat itu Amang tidak bisa menemani ibuku di saat-saat terakhirnya, maka Amang berjanji di dalam hati Amang supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Karena di hidup Amang masih banyak orang-orang yang sangat berarti, seperti Amai, Uma, Abah, semuanya. Amai tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan Amang. Karena itulah, sampai sekarang Amang bisa bertahan dan berkeluarga, ujar Yansa. Rian terdiam memikirkan perkataan Mang Yansa. Rian teringat kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya, dan selama ini dia sudah bersikap sangat keterlaluan pada Amai dan inainya. Rian terus memikirkan cintanya, hingga dia lupa pada orang tuanya yang suatu saat juga bisa pergi meninggalkannya seperti lebeb. Rian segera bangkit dan berjalan ke arah orang tuanya. Amai, Inai, maafkan Rian, Mai, Nai. Isak Rian memeluk orang tuanya yang sedang tidur. Kamu kenapa, Yan? Tanya Bujang seraya mengucek matanya. Maafkan aku, Mai, aku sudah mengecewakan Amai dan Inai, isak Rian. Bujang dan Suri saling berpandangan bingung. Maafkan Rian yang sudah durhaka pada Amai dan Inai, isak Rian. Bujang tersenyum menatap wajah Rian. Amai dan Inai sudah maafkanmu, Nak. Amai mengerti dengan keadaanmu, ujar Amai Bujang memeluk Rian. Mang Yansa tersenyum melihat Rian dan kedua orang tuanya. Keesokan harinya Rian terlihat lebih ceria. Senyumannya sudah kembali lagi. Rian pun mulai akrab dengan beberapa pemuda di dalam kapal itu. Amai Bujang dan Inai Suri yang melihat anaknya sudah perlahan-lahan kembali seperti dulu pun sangat bahagia. Kau apakan anakku itu, Bud? Tanya Amang Bujang pada ayahku. Tidak diapa-apakan, Jang. Aku hanya menceritakan tentang kehidupan masa laluku pada saat aku ditinggal mati oleh inaiku, ujar ayahku seraya tersenyum. Anak itu sebenarnya penurut, cuma kalau sudah mengambil keputusan tidak bisa diganggu-gugat lagi, ujar Bujang. Sama seperti Roni, ujar Bujang lagi. Ayahku hanya tersenyum. Terima kasih, Bud. Karena kau, anak itu sudah mulai tersenyum lagi, ucap Bujang. Bukan karena aku, Jang. Mungkin memang karena dia baru menyadari kesalahannya pada kalian, ucap ayahku. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di pelabuhan Banjar. Dengan senyuman bahagia, Rian membantu orang tuanya untuk membawa barang-barang mereka. Kita langsung ke rumah mertuaku saja, Jang. Aku ingin menjemput anakku untuk ikut jalan-jalan, ujar Mang Yansa. Setelah menaiki angkutan umum, akhirnya mereka sampai di depan rumah nenekku. Namun rumah itu terkunci. Ayahku mengelilingi rumah itu sambil memanggil-manggil nenekku.
Aduh, kalian terlambat. Ibumu dan keluarga besarnya baru saja berangkat ke Basiri. Siara, ujar tetangga sebelah rumah nenekku. Waduh, kalau begitu kita cari penginapan saja, ujar ayahku. Mereka pun berangkat setelah berpamitan dengan tetangga sebelah rumah nenekku itu. Setelah seminggu berlibur, akhirnya mereka memutuskan pulang. Ayah dan ibuku ke rumah nenekku, sementara Rian dan kedua orang tuanya pulang terlebih dulu. Sepulangnya mereka dari Banjarmasin, Rian sudah mulai beraktivitas seperti dulu lagi sebelum dia mengenal cinta. Yan, apa kamu tidak ingin mencari pendamping hidupmu? Tanya Suri di suatu hari. Tidak, Naik, jawab Rian singkat. Naik ingin sekali melihat kamu menikah, Yan, ujar Suri. Belum saatnya, Naik, jawab Rian sembari tersenyum. Suri menghela nafas panjang, dan memang sampai sekarang Rian masih sendiri. Nah, buat kalian yang masih baru-baru jadi jomblo, jangan minder sama yang punya pasangan. Karena Bang Rian saja yang ngejomblo hampir 10 tahun. Biasa-biasa saja dia, jomblo abadi mah gitu. Tapi kita semua berdoa untuk Bang Rian, semoga di suatu hari nanti kamu mendapatkan kekasih yang baik, cantik, dan tentunya mencintai kamu dengan tulus. Urusan bisa atau enggaknya memasak itu urusan belakangan, Yan. Kalau misalkan kalian menikah, aku siap kok jadi tukang masak-masak di rumah kalian. Untuk Amang Bujang, Mina atau Cusuri, semoga kalian bahagia dan sehat selalu, dan semoga keinginan kalian untuk memiliki menantu itu tercapai. Dan untuk Amang Roni, semoga Amang tenang di alam sana. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.